Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkait fitnah, tudingan, berita biadab yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan, yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis saya. Dan ini merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selama 3 minggu terakhir, saya berusaha menahan diri, tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang, karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, di tengah situasi ini, saya harus menjaga kesehatan mental dan fisik saya agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak saya. Selama 3 minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Berita yang sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengklarifikasi semua hal tersebut. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat tidak sehat, sangat kejam. Sangat keji sekali fitnah semuanya. Selama 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah. Tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Baik, untuk detail lebih lanjut, tim kuasa hukum saya akan menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah hukum yang diambil dan fakta-fakta yang perlu diketahui untuk mencegah misinformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partner bisnis sebelumnya. Nah, yang pertanyaan kedua, berapa kerugian yang ditelan oleh Ibu Reni dalam pemberitaan hoax ini? Imbas dari pemberitaan di luar terkait mafia skincare. Ya. Untuk tabayun, tentunya saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga mengenal mereka, dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka. Bagaimanapun dari tahun 2021 saya bekerja sama dengan mereka. Saya ikhlas membuat produk yang terbaik untuk mereka. Perusahaan mereka berkembang, perusahaan mereka maju. Saya pun ikut maju, saya pun ikut senang. Selama ini, saya rasa hubungan saya dengan mereka baik-baik saja. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Terakhir, akhir Juni, Oki mengajak saya untuk bertemu. Cuma kondisi saya sedang hamil besar. Oki mengajak untuk membahas soal maklun, gitu kan. Dan dengan Richard pun, saya tidak ada masalah. Saya bertemu di acara, apalagi dengan timnya, saya sangat berhubungan dengan baik. Makanya itu yang sangat membuat saya sedih. Apa yang dimau oleh perusahaannya selalu
saya penuhi. Mau produk seperti apa, mau dibuatkan seperti apa, selalu saya bantu. Dengan timnya semuanya saya sangat berhubungan baik. Makanya saya yakin mereka pun sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi, gitu kan. Dan soal kerugian itu sedang dihitung. Dan itu tentu soal kerugian itu sangat besar sekali karena membawa ya itu semua lini bisnis saya. Tuh, dan itu yang saya sangat sesalkan. Kita berhubungan sangat baik dari 2021. Malah sebelumnya kalau dengan Dr. O itu sebelum 2021 pun kita sudah bekerja sama. Dia salah satu konsumen di pabrik saya gitu kan. Ya, udah sekian. Ya. Saya lahiran tidak hubungi. Saya terakhir itu Dr. Richard ya. Makanya itu saya sangat menyayangkan kenapa kalian ini, apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Itu, apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian. Di mana hati nurani kalian? Kita berkenalan, kita berhubungan baik. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita batasin aja, nggak usah banyak-banyak ya. Mungkin ini pertanyaan nomor 2 ya. Iya. Ya. Mau bertanya mungkin ke Mbak Heni sendiri akan terkait Kalau boleh ke kami karena kan sudah kami jelaskan. terkait overclaim yang pertama seperti apa, kan ada juga selain Dr. Oki, Dr. Richard, ada dokter detektif juga yang memang mereview dari produk dari Mbak Heni sendiri, seperti apa sih menilainya sendiri? Apakah memang dokter detektif juga akan ikut dilaporkan atau seperti apa? Apakah mengenal juga dokter detektif atau seperti apa? Ya, jadi kalau dokter detektif justru saya lihatin beberapa pernyataan-pernyataannya justru membela Ibu Heni sekarang. Ya kan? Jadi yang soal tudingan-tudingan itu malah dokter detektif itu malah membela Ibu Heni gitu loh. Overclaim Bang? Apa? Yang overclaim? Itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi overclaim itu. Tidak ada overclaim gitu loh maksudnya. Oke. Mungkin dua lagi ya. Dan terus Bang, ini Rena. Bang, jadi yang dilaporkan ya, ini silakan yang baju kuning ini. Saya mau bertanya sama Anda, dengan segmen NM pada saat live menyebutkan bahwa Ibu H ini apotekernya sudah dicabut. Bagaimana cara masyarakat mengecek bahwa benar izin apotekernya masih ada? Bisa dibuka di web. Silakan web. Ini saya bacakan ya. Yang kedua, kemarin juga kita lihat podcast terbaru dari Ketua BPOM bahwa menyebutkan akan menindak tegas bagi yang memfitnah lembaga negara tanpa bukti. Lalu bagaimana dengan berita yang sekarang beredar, apa tindakan tegas kami? Saya jawab dulu ya. Ya. Yuk, Ada silakan. tindakan tegas. Ya, yang pasti kalau izinnya tuh masih valid ya. Terus kalau dibilang kita nggak tahu itu pernyataan Kepala BPOM itu ditujukan ke siapa ya. Karena kami tidak ada masuk dalam kategori itu ya. Kami sudah mensubmit semua apa yang diperlukan, kita sudah ajukan dan sudah bahkan bertemu ya, sudah langsung audiens dan sudah diterima dengan baik, sehingga kami dalam proses saat ini menunggu. Tapi kalau yang tadi disampaikan ya memang benar, ada pasal yang berbeda gitu ya. Jadi pasal yang sebenarnya bukan bunyinya etiket biru malah dibunyikan seperti itu. Tentu ini kan sah-sah saja kami pertanyakan. Rilis untuk pengumuman publik itu pasti dari tingkatan yang bawah kan. Nanti di-approve di atas, sampai ke atasnya lagi, baru dirilis ke publik. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasalnya bisa berubah? Ya, padahal untuk membuat pasal itu ada prosesnya. Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi itu mungkin ya bisa kami pastikan bukan ditujukan kepada kami. Gitu ya. Oke. Baik. Ren.